Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Terimalah salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu saya merenungkan tentang firman Tuhan, saudaraku, saya membaca sebuah artikel tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang bersama istrinya di kota Bristol, Inggris yang bernama Josh Muller, yang pada tahun 1836 mereka berdua mulai membangun panti asuhan di rumah mereka sendiri dengan 30 anak yatim piatu. Kemudian pelayanan ini berkembang sampai tahun 1870. Tuhan mempercayakan mereka menjadi 5 buah panti asuhan yang besar dengan anak asuh lebih daripada 2.000 orang. Nah, suatu hari Bapak Muller ini bertemu dengan seorang laki-laki bapak, dan dia berkata kepada bapak ini, "Saudara sedang menghancurkan kesehatan saudara. Saudara bekerja 14 sampai 16 jam setiap hari." Lalu bapak ini menjawab, "Saya mengerti. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengurangi jam kerja saya, bahkan memberikan waktu luang untuk merenungkan firman Allah. Sebab Bapak Josh Muller ini mengatakan, sudah sekian banyak engkau gunakan waktumu untuk bekerja. Belum lagi waktu untuk keluarga. Belum lagi waktu untuk merenungkan firman Allah, untuk membangun pondasi rohanimu. Itu sebabnya bisa merusakkan kesehatanmu." Lalu orang menjawab, "Saya sudah bekerja sekian jam setiap hari. Bahkan dengan sekian jam, 14 sampai 16 jam ini, saya belum bisa memberikan makan yang cukup untuk keluarga saya." Lalu bapak ini pergi. Dia berkata, sudah bekerja 14 sampai 16 jam sehari, tapi penghasilannya itu belum bisa memberikan makanan yang cukup untuk keluarganya. Dan dia pergi meninggalkan Bapak Josh Muller ini. Saudaraku, dan bapak ini berkata, Josh Muller ini, ia tidak percaya jikalau seseorang itu mau memberikan waktu luang, memberikan waktunya untuk firman Allah lebih dahulu, maka Tuhan akan menangani segala kebutuhan hidupnya. Kalimat ini, saudaraku, saya mempersiapkan tentang firman Allah ini, teringat-ingat di dalam pikiran saya. Jikalau seseorang mau mendahulukan firman Allah di dalam setiap harinya, maka Allah juga akan menangani segala kebutuhan hidupnya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, apa yang saudara lakukan yang sudah setiap hari merenungkan firman Allah, percayalah saudaraku, bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak akan rugi, tidak akan pernah sia-sia. Saudara, jikalau kita mendahulukan untuk merenungkan firman Allah setiap hari lebih dahulu, maka Tuhan akan menanggulangi segala kebutuhan kita. Nah, sewaktu saya merenungkan hal ini, saudaraku, saya ingat tentang 2 orang wanita yang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Suatu hari Tuhan Yesus itu berserta dengan murid-muridnya. Dalam perjalanan mereka singgah di kampungnya Marta dan Maria. Kemudian Marta membawa Yesus ke rumahnya, saudaraku. Nah, di dalam rumah ini saya bisa melihat bagaimana dan apa yang diperbuat oleh Marta dan Maria saat Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Maria? Maria duduk di kaki Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus
mendengar perkataan Tuhan. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Saya bacakan di dalam terjemahan KJI. Ia mempunyai seorang saudara perempuan bernama Maria yang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan Maria pada waktu Tuhan datang ke rumahnya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Apalagi Tuhan datang dengan ke-12 muridnya ini. Dia sibuk melayani. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau menghiraukan saudaraku yang membiarkan saya melayani sendirian? Sebab itu, suruhlah ia membantu saya. Marta sibuk, saudaraku. Dikatakan sangat sibuk melayani kedatangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan dia melihat Maria duduk di kaki Tuhan. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruhkan Maria itu membantu saya. Apa Tuhan tidak tahu, tidak menghiraukan saudara saya itu membiarkan saya melayani seorang diri? Nah, saudaraku, nanti kita akan lihat kelanjutan daripada Maria dan Marta ini. Maria, dia bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan pada saat Tuhan Yesus datang. Dia bisa melihat kesempatan untuk duduk dengan tenang, terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan ajarkan saat dia duduk mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu. Pengajaran Tuhan dia perhatikan baik-baik, dia dengar baik-baik, dan dia simpan dalam hatinya. Tapi Marta tidak melakukan yang sama. Dia sibuk dengan pekerjaannya, menyediakan hidangan, saudaraku, untuk kedatangan murid-murid Tuhan berserta Tuhan Yesus. Nah, ini satu pelajaran yang berharga bagi kita. Saudaraku, banyak orang yang sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan urusan rumah tangganya, sibuk dengan permasalahannya, tetapi mereka kehilangan kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk duduk di kaki Tuhan. Nah, duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan itu merupakan suatu hal yang penting dan tidak akan rugi jika dilakukan oleh seseorang. Nah, saudaraku, sebab itu Josh Muller berkata, kalau seseorang itu mau memberikan waktu untuk firman Tuhan, Tuhan akan menangani masalah hidupnya. Roh Kudus akan menanggulangi masalah sehari-hari di dalam kehidupannya. Saudaraku, itu yang tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lalu apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada Marta? Tuhan tidak berkata, Marta, engkau khawatir dan bersusah-susah tentang banyak perkara. Tapi Tuhan berkata demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah-susah tentang banyak perkara. Di dalam terjemahan lain dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 ini, dikatakan, Marta, Marta, engkau bersusah-susah dan khawatir dalam banyak perkara. Saudaraku, saat-saat sekarang ini banyak orang yang khawatir, takut, ya saudara, tertekan karena situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Rumah tangga, pekerjaan, penghasilan, itu yang mendorong saya untuk merenungkan, mencari apa yang bisa disampaikan pada sore hari ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan berkata demikian, Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah-susah tentang banyak perkara.
Tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan berkata, Maria sudah memilih bagian yang baik itu. Di dalam terjemahan baru dikatakan, bagian yang terbaik sudah dipilih oleh Maria. Jadi saudaraku, kalau ada yang terbaik, berarti ada yang baik, dan ada yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Dan kita semua, Maria, Marta, diberi kesempatan untuk memilih. Di saat-saat sekarang ini kita berada di rumah lebih banyak waktu. Nah, lebih-lebih ya saudaraku, yang tinggal di rumah, bekerjaannya di rumah, banyak waktu untuk memberikan waktu untuk firman Tuhan. Nah, Maria ini sudah memilih bagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Artinya, apa yang dia dengar, apa yang dia dapat, kemudian dia bisa mengerti, dan dia bisa mengamalkannya, itu tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang mengerti dan mengamalkan apa yang dia dengar dari firman Allah, maka Tuhan akan menambahkannya lagi, sehingga dia akan bertambah-tambah, berkelimpahan. Nah, saudaraku, langkah pertama ada bisa melihat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih banyak waktu duduk di kaki Tuhan untuk merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah artinya memikir-mikirkan, belajar, bertanya-tanya, memeriksa dengan teliti, mengamat-amati apa yang Tuhan katakan dalam setiap ayat daripada firman Allah. Kalau kita belajar firman Allah, di mana saat Roh Allah itu dikatakan mengajar kita, saudaraku, mengajar kita, membawa kita kepada segala kebenaran, mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saat kita belajar merenungkan firman Allah, bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengetahui, tetapi kita belajar firman Allah ini untuk bisa mengerti, sampai kita masuk dan kita simpan di dalam hati kita. Saudara, di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 dikatakan, Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah segala perkataanku dan cenderungkanlah telingamu kepada pengajaranku. Janganlah ia itu tercerai daripada matamu, dan taruhlah akan dia di dalam hatimu betul-betul. Ini saya baca di dalam terjemahan lama. Nah, saudaraku, perhatikanlah segala perkataanku. Jadi bukan sekedar kita membaca seperti kita belajar membaca, kita membaca buku, ya, koran, tapi ini diperhatikan. Ya, perhatikanlah segala perkataan Tuhan itu. Nah, saudaraku, cenderungkan telingamu kepada pengajaranku. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan ini, kita perhatikan baik-baik, dan itu memerlukan waktu untuk belajar firman Tuhan ini. Memerlukan waktu, saudaraku, ya. Nah, kemudian dikatakan ayat 21, jangan ia itu tercerai daripada matamu. Artinya setiap hari kita belajar, tiap hari kita merenungkan, bahkan dikatakan dalam firman Allah, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, saudaraku, di mana kita berada, kita memikirkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, hukum-hukumnya, saudaraku.
Nanti kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Nah, jangan ia itu tercerai daripada matamu, dan taruhlah akan dia dalam hatimu betul-betul. Artinya firman Tuhan itu yang Tuhan celikkan mata kita bisa melihat, kita taruh dalam hati kita tuh betul-betul. Betul-betul itu ada di dalam hati kita. Sampai kita tuh merasakan damai sejahtera, sukacita di saat kita belajar merenungkan firman Allah ini. Memamah biak firman Allah. Nah, saudaraku, seperti Bapak Josh Muller ini, dia setiap hari harus mengasuh, bayangkan saudaraku ya, anak yatim piatu itu 2.000 lebih. Belum lagi biaya operasionalnya setiap bulan. Biaya hidup untuk anak-anak yatim piatu ini setiap hari. Coba kita bayangkan kalau satu orang itu, hitung aja berapa saudaraku. Saudara kita bisa lihat kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh Bapak Josh Muller di dalam mengasuh anak yatim piatu ini. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, rasa-rasanya sulit untuk menangani saudaraku. Tapi Bapak ini, saudaraku, yang hidup di dunia ini sampai usia 92 tahun, dia berkata demikian. Saudaraku, apa yang saya minta kepada Allah, Bapa di sorga, Dia memberikannya kepada saya. Setiap permintaannya untuk kebutuhannya sehari-hari, untuk kebutuhan anak-anak ini yang diasuhnya, Tuhan cukupi, Tuhan cukupi. Sampai mulai dari rumahnya sendiri dengan 30 anak wanita bersama istrinya diasuh, saudaraku, sampai berkembang menjadi 2.000 lebih dengan 5 panti asuhan besar yang Tuhan percayakan kepadanya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan suami istri ini dengan rahasia yang diberikan kepada kita. Lebih mendahulukan firman Allah setiap hari, memberikan waktu untuk belajar dan merenungkan firman Allah, maka Tuhan akan menangani setiap kebutuhan, segala kebutuhan kita. Apakah Bapak Ibu percaya akan hal ini? Saya yakin dari kesaksian sedikit ini yang saya baca, saya bisa melihat kehidupan sehari-hari mereka bagaimana. Mereka begitu percaya, mereka bersungguh-sungguh, dan mereka meluangkan waktu setiap pagi untuk datang bersama-sama anak yatim piatu itu, untuk mencari Tuhan dan belajar, merenungkan, belajar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tangan Tuhan turun berkarya di dalam kehidupan panti asuhan ini. Nah, saudara, ini kita lihat Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutan daripada kisah dua orang wanita ini. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 memberikan suatu nasihat kepada kita, di mana Tuhan berkata kepada Yosua, karena Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, meneruskan memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, memimpin suatu bangsa yang jutaan ini tidak mudah, saudaraku. Apalagi untuk masuk tanah Kanaan itu mereka harus melewati sungai Yarden. Dan tanah Kanaan itu masih diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku, bagaimana caranya Tuhan untuk memimpin Yosua ini beserta dengan orang Israel ini bisa masuk ke dalam tanah Kanaan ini? Nasihat pertama yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah,
Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu, melainkan perhatikanlah dia pada siang dan malam, renungkanlah pada siang dan malam. Terjemahan lain, perhatikanlah dia pada siang dan malam. Supaya apa kita itu merenungkan firman Allah setiap hari, memperhatikannya untuk apa? Ada satu tujuan yang Tuhan berikan, yaitu supaya dengan yakin engkau melakukan dirimu setuju dengan segala yang tersebut di dalamnya. Supaya dengan yakin, dengan hati yang percaya, kita melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah ini. Jadi kalau kita merenungkan, memikirkan, dengan pertolongan Roh Allah kita bisa melihat keajaiban daripada firman Allah ini. Saudaraku, waktu kita belajar, apalagi di saat Roh Kudus itu mengajar, seperti kita berhadapan dengan seorang guru yang sedang mengajar kita. Saudaraku, kalau kita itu terus berlangsung seperti itu, kita bisa larut dalam merenungkan firman Tuhan ini. Begitu indah saat-saat seperti itu. Seolah-olah, dan memang begitu kita ini bisa mengerti apa yang ditulis di dalam firman Allah ini. Firman ini menjadi hidup dan kita bisa melihat dari yang tertulis dalam firman ini. Maksudnya apa? Artinya apa? Nah, saudaraku, itu memberikan suatu pelita, tuntunan kepada kita. Selama di dalam dunia ini, saudaraku, firman Tuhan Allah mengatakan kita ini orang dagang, pendatang di dalam dunia ini, membutuhkan tuntunan, pimpinan, dan bagaimana kita ini harus hidup di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, inilah sebabnya kalau kita merenungkan firman Allah ini, menjadi tuntunan memimpin hidup kita selama kita hidup di dunia ini sampai kepada kekekalan. Nah, saudaraku, melakukannya sesuai dengan yang tertulis, segala yang tersebut di dalamnya, segala yang tertulis di dalam firman Allah. Kita dengan yakin, percaya, kita melakukannya. Nah, saudaraku, karena begitu, engkau akan memperuntungkan segala jalanmu, dan begitu engkau akan menjadi bijaksana. Di dalam terjemahan lain dikatakan engkau akan beruntung, saudara. Membuat engkau bijaksana di dalam hal bertindak, berkata, berbuat, mengambil keputusan dan perbuatan bisa dengan hati yang bijaksana. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu menjadi suatu pelita, tuntunan dalam hidup kita, dan memperuntungkan segala jalan kita. Karena apa? Kalau kita melakukan diri kita, mencocokkan hidup kita, di saat kita merenungkan firman Tuhan menasihati kita, dan kita mau untuk berubah, mencocokkannya dengan kehendak Tuhan, maka hidup ini menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, pasti Tuhan itu menyertai, memimpin hidup kita meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Saudaraku, meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara, kalau kita mau mencari Tuhan, merenungkannya, dan melakukan diri kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, percayalah Tuhan. Percayalah saudara, tidak akan pernah rugi saudara. Saudara akan melihat bagaimana karya Allah itu di dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah masa sulit ini pun Tuhan bisa memelihara saudara. Saudara. Nah, kalau saya dengar banyak orang putus asa, saudaraku, mengeluh. Terus banyak rumah tangga yang mengalami gangguan karena keadaan seperti sekarang ini. Hati saya itu sesungguhnya juga merasa sedih, saudaraku.
Bagaimana bisa caranya menolong mereka? Saudaraku, menolong mereka bangkit daripada permasalahan itu. Saudara, Mazmur pasal 119 ditulis di sana bahwa pada waktu putus asa, janji-janji firman Tuhan itu satu-satunya pengharapan bagi penulis Mazmur itu. Tuhan Yesus itu pengharapan kita. Apa yang Dia katakan dalam firman-Nya itu pengharapan kita, janji-janjinya. Nah, sebab itu kita perlu untuk meluangkan waktu kita belajar merenungkan firman Tuhan. Tidak akan rugi, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi kita lihat bagaimana Maria dan Marta. Nah, di saat mereka menghadapi kesulitan, waktu mereka belajar, Maria ini mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Marta sukacita melayani, saudaraku ya. Semua itu berjalan dengan baik. Tidak ada masalah yang muncul. Saudaraku, kalau tidak ada masalah yang muncul, kita jalan hidup dengan aman, tentrem, saudaraku. Semua berjalan dengan baik. Seharusnya lah kita punya waktu yang lebih banyak untuk duduk di kaki Tuhan, mendengar, belajar, merenungkan firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Saya pernah saudaraku, seorang bapak itu berkunjung ke seorang bapak yang lain, dan di sana dia buka firman Allah, dia cerita kepada bapak ini. Nah, hamba Tuhan ini bersama istri datang ke sana melayani bapak ini. Bapak ini ngomong begini, saudaraku. Saat engkau belajar firman Tuhan, saat engkau duduk membaca, merenungkan firman Allah, saat itulah engkau bertemu dengan Tuhan. Itu bapak yang datang memberitakan seperti di saat engkau membaca firman Allah, saat engkau merenungkan, memikirkan firman Allah, di saat itulah engkau bertemu dengan Tuhan. Lalu istrinya pulang, terus mereka pulang, dan istrinya ngomong begini, Pak, waktu kamu ngomong begitu tadi, muka saya ini seperti ditampar oleh Tuhan. Karena apa? Dia merasa waktunya sibuk dan kurang untuk duduk di kaki Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan menangani semua kebutuhan saudara di saat saudara memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin bertanya, apakah Tuhan itu tahu kebutuhan saudara setiap hari? Yang menjadi pertanyaan, apa Tuhan itu tahu dan mau menolong saudara dalam setiap masalah dan kebutuhan hidup saudara? Saudaraku, itu 2000 anak. Apalagi kita yang sekarang ini anaknya paling beberapa. Yang banyak begitu Tuhan pelihara. Apalagi kita. Firman Allah mengatakan Tuhan itu sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita mengatakannya. Sebelum kita mengatakannya, Dia sudah tahu. Saya ingin saksi kalau beberapa waktu yang lalu, saudaraku, awal-awal daripada COVID di negeri kita ini, saya dengan istri itu jalan-jalan ke supermarket, saudaraku. Nah, di supermarket itu saya lihat, ya, ada buah jeruk, namanya jeruk Pacitan, saudaraku. Saya lihat dari jauh jeruk itu, saudaraku. Dalam hati saya cuma ngomong gini, nanti ajalah saya beli, kapan-kapan. Nah, hanya itu yang ada di dalam hati saya, dan saya tidak pernah cerita pada siapapun tentang hal ini. Tapi apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Beberapa hari kemudian saya setelah pulang kerja ke rumah, di rumah di meja itu ada satu kresek plastik. Isinya apa, saudaraku? Kok ada yang ngirim barang satu kresek ya?
Saya buka, saudaraku. Saudara tahu? Isinya itu jeruk pacitan. Satu kresek, saudaraku. Satu kresek, padahal saya tidak cerita. Tapi saya diam aja, saudaraku. Saya diam. Kemudian beberapa hari kemudian, datang lagi, saudaraku, kiriman. Bukan satu kantong kresek, 2 kantong kresek, saudaraku, jeruk pacitan. Aduh, saudaraku, kalau dilihat harganya ya tidak banyak, saudaraku. Tapi yang membuat saya kaget itu kenapa ya? Ada orang yang tidak saya minta, saya tidak pernah cerita, kok yang ngirim 1 kresek. Kemudian beberapa hari, nggak sampai seminggu, kirim lagi 2 kresek. Dan orang yang ngirim ini sama, saudaraku. Saya tetap masih diam, saudaraku ya. Belum yang 2 kresek itu habis, saya tiba-tiba pagi-pagi di bel rumah saya, kring-kring. Saya buka, ada seorang ibu naik sepeda motor, saudaraku. Betul bunganya Bapak Rudi. Iya betul, ini ada kiriman dari ini. Saudara tahu yang dikirim apa? Saya buka, saya terima. Jeruk pacitan lagi, saudaraku. Ini bukan 2 kresek, 1 kantong plastik besar, saudaraku. Aduh, siapa yang ngirim? Oh, ini dari luar kota. Dari luar kota, pesan sama saya, beli sama saya, suruh kirim ke Bapak. Aduh, yang pertama dan kedua itu yang ngirim dari Surabaya. Yang ketiga ini dari luar kota. Saya bersihkan, saya cuci, saudaraku, di depan rumah saya ada keran air itu. Sambil cuci itu saya berpikir, kok bisa 3 kali ya berturut-turut seperti ini? Baru saya menyadari, saudara, betapa Tuhan itu hanya ingin di hati saya. Tuhan itu bisa mengirim begitu banyak. Lebih daripada yang mau saya beli, saudaraku. Kalau saya beli mungkin 3 kilo, ya. Tapi ini 1 kresek, 2 kresek kantong plastik. Ini 1 karung kecil. Jeruk yang sama. Baru saya tuh merasakan kebaikan Tuhan. Baru dalam hati pun Tuhan itu sudah tahu dan memberikannya kepada saya. Saya tidak minta loh, saudaraku. Saya tidak minta. Tapi Tuhan itu memberi. Disinilah saya bisa melihat bahwa Allah itu mengetahui setiap hati kita. Di mana kita berada, hati saudara itu terbuka di hadapan Tuhan. Pikiran kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, lakukanlah yang pertama. Saudara boleh berkata, saya tidak suka baca firman Tuhan. Tidak tanya suka, tidak suka. Sempat gak sempat, duduklah. Mulailah dengan duduk, baca, buka ayat firman Allah. Engkau tak lihat, tidak akan senang. Tidak akan cinta nanti sama Tuhan. Baca. Tidak suka tidak apa-apa, baca terus. Baca, 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 baca. Terus seperti Maria, terus dia mendengar perkataan Tuhan. Maka suatu saat saudara akan cinta kepada firman Tuhan. Saudara akan cinta kepada firman Tuhan. Saudara bisa lihat satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi saudara. Yang memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana saudara dan saya harus hidup, menjalani hidup ini di dalam dunia ini. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Di sanalah kita diterangi dan kita bisa membetulkan jalan-jalan hidup kita, dan kita bisa didapati bersih di hadapan Tuhan. Karena kita mau meluangkan waktu untuk belajar, membaca, merenungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca? Saudara, kalau di dalam dunia ini tidak pernah membaca firman Allah, saudara akan berjalan sendiri tanpa arah, tanpa sasaran. Tidak bisa mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana bisa hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan suka. Nah, di saat itulah Roh Allah akan menolong kita. Mazmur 119 ayat 18 mengatakan, "Celikanlah mataku supaya aku ini bisa melihat
keajaiban-keajaiban daripada Taurat-Mu. Saudara yang saat ini belum bisa merasakan nikmatnya membaca di saat merenungkan firman Allah, saudara bisa buktikan sendiri. Mulailah membaca dan merenungkan teliti saudaraku firman Allah. Nah, langkah pertama adalah bisa melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya saat ini untuk merenungkan firman Allah. Kenapa, saudara? Itu membangun fondasi rohani kita. Iman kita akan tumbuh. Iman itu dikatakan Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Allah. Maka iman kita itu akan tumbuh, saudara. Iman kita kepada janji Allah itu akan tumbuh. Dan kita mulai percaya. Kemudian mempercayai Tuhan Yesus untuk menangani setiap permasalahan kita. Banyak orang yang pusing, saudaraku, ya. Tapi firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah kamu hendaknya khawatir. Jangan khawatir atau cemas atau resah tentang apapun. Ya, saudaraku, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Bapa di dalam doa dan ucapan syukur. Sambil kita minta kepada Bapa segala kebutuhan kita, percayalah doa kita itu didengar oleh Tuhan. Percayalah bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tentu yang kita minta itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Tuhan berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Dari awal kita menceritakan, dengan merenungkan firman Allah itu kita mulai membetulkan jalan kita, membangun fondasi rohani kita ini. Supaya pada waktu ada masalah persoalan tiba yang tidak kita sangka-sangka, kita tidak menjadi roboh. Seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi batu karang digali dalam-dalam. Waktu badai datang, angin kencang, hujan datang, tidak merobohkan rumah itu. Matius pasal 7. Nah, saudaraku, waktu Maria mendengarkan firman Tuhan ini, semua berjalan dengan lancar. Suatu saat, saudaraku, suatu hari, sedang Yesus berjalan, saudaraku, dengan muridnya. Datang utusan daripada Maria dan Marta ini memberikan kabar bahwa Lazarus, saudaranya, sedang sakit dan minta Tuhan datang ke Betani. Itu kita baca dalam Yohanes pasal 11. Mereka menghadapi situasi yang sulit. Saudaranya sakit. Ditunggu-tunggu. Tuhan Yesus tidak datang-datang, saudaraku. Tidak muncul-muncul di rumah mereka. Sampai Lazarus meninggal di depan mata mereka. Dan dikubur sudah 4 hari. Baru Tuhan Yesus muncul. Saudaraku, bagaimana saat mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan untuk datang kepada mereka, saudara. Tapi satu perkataan yang harus kita perhatikan di saat Tuhan mendengar berita tentang Lazarus itu sakit. Tuhan berkata begini, bahwa penyakit daripada Lazarus ini tidak akan membawa kepada kematian, saudaraku. Tetapi untuk supaya anak Allah ini dipermuliakan. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, saudaraku. Berbunyi demikian di dalam terjemahan KJI. Ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata, sakit ini tidak membawa kepada kematian, tetapi kepada kemuliaan Allah, supaya putra Allah dipermuliakan olehnya. Saudara, pegang baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan. Di saat saudara mengalami kesukaran, saudaraku, pegang baik-baik apa yang Tuhan sudah katakan. Di saat saudara berdoa datang pada Tuhan di saat sulit, perhatikan baik-baik Roh Kudus
mampu dikatakan membawa perkataan Tuhan itu ke dalam ingatan saudara. Roh Kudus akan mengingatkan saudara satu ayat firman Tuhan yang pernah saudara pelajari, yang pernah Tuhan katakan kepada saudara. Dan itu pegang baik-baik dengan hati yang percaya. Saudaraku, pegang itu baik-baik. Tuhan katakan bahwa sakit ini tidak membawa kepada kematian, tetapi kepada kemuliaan Allah, supaya putra Allah dipermuliakan melalui penyakit. Saudaraku, tapi waktu Tuhan Yesus datang, ternyata Lazarus sudah 4 hari dikubur. Saudara, ada satu hal, kalimat lagi yang harus kita perhatikan. Waktu Tuhan sebelum bertemu dengan Marta Maria, dia katakan, saudaraku, dia bersukacita tidak hadir pada waktu mendengari Lazarus itu sakit. Dia bersukacita demi murid-muridnya, supaya murid-murid ini belajar percaya kepada Tuhan melalui peristiwa Lazarus ini. Kadang saudaraku, di saat seorang sakit kita percaya dan dia disembuhkan. Seperti Lazarus, Marta Maria melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau sampai orang itu mati, apakah Maria dan Marta ini percaya? Sebab itu Tuhan katakan supaya murid-murid Maria dan Marta juga percaya. Yesus itu bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membangkitkan orang yang mati. Dia didik, dia ajar muridnya untuk bisa percaya melalui peristiwa-peristiwa yang dia alami bersama-sama murid-muridnya. Nah, saudaraku, waktu bertemu dengan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Marta? Waktu Tuhan sampai ke kampungnya, Marta mendengar, wah, Tuhan Yesus datang. Segera dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia alu-alukan Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Marta. Saudara, apa yang Marta katakan? Di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas yang ke-11, Yohanes pasal 11 maksud saya. Waktu Marta bertemu dengan Tuhan, dia berkata demikian, saudaraku. Jikalau engkau ada di sini, saudara laki-laki saya tidaklah mati. Saya merenungkan ini lama, saudaraku. Dan Yohanes pasal 11 ayat yang ke-21. Kemudian berkatalah Marta kepada Yesus, Tuhan, jikalau engkau ada di sini, saudara laki-laki saya tidaklah mati. Saudara, dengan kata lain, kalau pada waktu itu, di dalam terjemahan lain katakan, Tuhan, jikalau pada waktu itu engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus pada waktu dia sakit Lazarus ini ada di sana, Marta percaya Lazarus akan sembuh, tidak akan mati. Nah, saudara, tapi dia berkata demikian. Dia lihat Lazarus sudah mati. Tapi dia berkata kemudian lagi kepada Tuhan, tapi saya tahu kalau Tuhan sekarang meminta kepada Bapa di sorga, pasti Bapa di sorga itu akan memberikannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab begini, saudaraku. Saudaramu akan bangkit kembali. Kalau kita perhatikan percakapan Marta dengan Maria ini, saudaraku, kita bisa lihat bagaimana Marta ini kondisi rohaninya. Dia kata, iya, saudara saya itu akan bangkit bersama orang-orang yang bangkit pada akhir zaman.
Seolah-olah pertanyaan dan jawaban ini tidak bisa ketemu, saudara. Nah, saudaraku, lalu Tuhan katakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan bangkit meskipun sudah mati. Percayakah engkau? Dia katakan, saya percaya Tuhan. Tuhanlah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Jadi pertanyaan sama jawabannya itu tidak bisa ketemu, saudaraku. Tapi waktu Maria bertemu dengan Tuhan, dia langsung jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Juga ngomong yang sama, saudaraku. Kalau terjemahan lama dan terjemahan baru berkata nih, Guru, Tuhan, kalau Rabi ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saya ingin tahu sebetulnya, apakah perkataan mereka ini sama? Saya baca di dalam terjemahan Indonesia lainnya, ada satu terjemahan mengatakan begini, waktu Marta bertemu dia berkata gini, Guru, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini pada waktu itu, saudaraku ini pasti tidak akan mati. Dia percaya bahwa kalau Yesus ada di sana di saat Lazarus sakit, pasti Lazarus akan sembuh. Tapi dia tidak percaya kalau Lazarus mati dan dibangkitkan pada hari itu. Dia belum percaya. Tapi beda dengan Maria. Maria berkata demikian, Rabi, Guru, kalau Guru ada di sini, saudaraku pasti masih hidup. Jadi kalau Tuhan ada di sana, saudara saya ini pasti masih hidup. Dia tidak katakan pasti tidak akan mati, tapi pasti akan hidup. Jadi pengertiannya demikian, kalau Tuhan ada di sana, di saat dia sakit, Lazarus ini akan Tuhan sembuhkan. Di saat dia mati, Tuhan akan hidupkan kembali. Inilah iman daripada Maria. Sebab dia katakan, kalau Yesus ada di sana, saudaranya tentu masih hidup. Saudaraku, dari mana Maria bisa begini? Bisa percayanya seperti ini? Lalu Tuhan katakan, di mana dia dikuburkan? Saudara, dari mana Maria bisa begini? Seorang wanita yang sederhana, saudaraku, seorang yang begitu sederhana, tidak banyak disebut namanya. Tapi dia awali duduk di kaki Tuhan untuk mendengar perkataan Tuhan. Dia bisa percaya Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membangkitkan orang mati. Saudaraku, saat ini sedang apa, saudara? Sedang kesulitan bagaimana kita? Saudara, kalau di hari-hari yang lalu Tuhan itu menolong, dan saudara percaya, dan saudara lihat pertolongan itu. Tapi di saat sekarang, saudara mungkin menghadapi persoalan, entah itu keuangan, sakit, penyakit, yang mungkin sudah membuat saudara itu putus asa. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang ini lebih berat rasanya. Sampai membuat banyak orang putus asa. Dengar baik-baik sore hari ini. Tuhan yang menolong saudara dan saya waktu hari-hari yang lalu, sama dengan Tuhan yang sanggup menolong saudara pada hari-hari yang ini dan hari-hari yang akan. Tidak pernah dia berubah. Dia itu berkuasa. Saudara, memiliki kuasa, mampu untuk menolong saudara. Kalau dulu dia bisa tolong, hari ini pun dia bisa tolong. Milikilah hati yang mau percaya. Milikilah hati yang mau percaya. Sebab itu di saat kita belajar merenungkan firman Allah, kita dilatih untuk percaya. Kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Saudaraku, itu bisa membangkitkan iman kita kepada Dia. Percaya kita kepada Dia. Mengenal Dia lebih lagi, saudaraku. Saudaraku, pada waktu Tuhan katakan, singkirkan batu yang nutup gua itu. Cepat-cepat Marta itu ngomong begini, Tuhan, sudah berbau, sudah 4 hari di dalam kubur.
Tuhan menjawab begini, jikalau engkau mau percaya, bukankah aku sudah berkata kepadamu, kalau engkau mau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah aku sudah berkata kepadamu Marta, jikalau engkau mau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat mujizat. Lalu Tuhan berdoa kepada Bapa Sorgawi, kemudian dia berkata, Lazarus keluar engkau. Apa yang terjadi? Yang sudah mati 4 hari, bangkit, hidup kembali, berjalan. Saudaraku, percayalah sore hari ini. Bagaimanapun berat permasalahan saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti. Saudara dan saya memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia tidak pernah berubah. Ceritakan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Seperti Maria dan Marta lapor kepada Tuhan, Lazarus sakit. Ceritakan masalah saudara kepada Tuhan. Minta pertolongannya. Tuhan katakan, barang siapa yang meminta akan menerima. Barang siapa yang meminta akan menerima. Saudara, itu yang terjadi. Mereka melihat mujizat itu. Maria melihat saudaranya bangkit. Oh, betapa senangnya hatinya saat itu. Betapa sukacitanya saat itu. Saudaraku, lebih bersukacita lagi dia bisa merasakan betapa percayanya kepada Tuhan itu menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Betapa percayanya kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan itu, di saat kesukaran datang, dia bisa melihat pertolongan Tuhan itu. Itu membuat dia begitu bersukacita. Saudara, terus apa yang terjadi? Kemudian beberapa hari kemudian, diadakan pesta. Itu tertulis dalam Matius 26, Markus 14, di Betani di rumah Simon si Kusta. Saudaraku, saya amati 2 perempuan ini, saudaraku. Bagaimana kelanjutan dari Maria yang duduk di kaki Tuhan? Apa yang terjadi kemudian? Walaupun hanya beberapa pasal, berapa ayat saya perhatikan. Apa yang terjadi dengan Marta waktu diadakan pesta, saudaraku? Itu di dalam Yohanes pasal 12, saudaraku. Di rumah Simon si Kusta. Banyak yang diundang, termasuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Marta, Maria, Lazarus juga ada di sana. Oh, banyak orang percaya kepada Yesus. Melihat mujizat kebangkitan yang terjadi dalam hidup Lazarus. Mereka percaya kepada Yesus. Yesus dipermuliakan melalui peristiwa ini. Banyak orang percaya karena melihat mujizat ini. Marta tetap melayani. Marta tetap melayani. Saudara, bukan berarti melayani itu salah. Tapi melayani tanpa duduk di kaki Tuhan, saudara, itu kurang, saudara. Melayani tanpa duduk di kaki Tuhan, saudara akan melayani dengan kekuatan sendiri. Saudara hanya mengetahui, seperti Marta, dia tahu orang itu akan bangkit di akhir zaman. Dia tahu, tapi orang yang tahu kebenaran belum tentu percaya akan kebenaran. Orang yang tahu banyak tentang firman Allah belum tentu percaya akan firman Allah. Itu akan dibuktikan di saat mengalami masalah. Apakah seseorang itu hanya mengetahui atau betul-betul dia mengerti dan percaya dan memegang apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan dari awal waktu berita tentang Lazarus itu sakit. Sakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi supaya anak Allah dipermuliakan. Waktu perjamuan itu banyak orang percaya dan Yesus dipermuliakan. Oh, betapa senang hati Maria. Dia bawa sebuah buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya, yang ditaksir oleh Yudas Iskariot yang kemudian akan menyerahkan Yesus disalib.
Harganya 300 dinar. Upah kerja orang di sana 1 hari 1 dinar. 300 hari kerja untuk bisa membeli minyak narwastu yang murni dan mahal ini. Dia bawa, dia patahkan lehernya, dia siram kepala Yesus. Kemudian dia usap kaki Yesus dengan minyak ini, dengan rambutnya. Suatu ucapan terima kasih yang luar biasa. Dia lihat saudara yang bangkit dari kematian. Dia lihat mujizat itu. Dia ingat waktu dia duduk di kaki Tuhan, mendengar akan perkataan Tuhan. Hari-hari yang tidak terlupakan oleh Maria, dia sambil menangis, usap kaki Yesus. Suatu hal yang luar biasa, seorang wanita yang sederhana ini bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya, sampai Tuhan berkata, dia sudah melakukan suatu kebaikan, kebajikan kepadaku, mempersiapkan penguburanku. Maria sudah mendahului untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, Tuhan merekomendasikan demikian. Di mana Injil itu diberitakan, di mana Injil diberitakan, sampai hari ini saudara mendengar di dalam kebaktian, di dalam sore hari ini, Maria ini diberitakan apa yang dia lakukan, apa teladan yang dia berikan, apa contoh iman yang dia tunjukkan, perilakunya di dalam menghadapi kesulitan, sikap yang dia lakukan, hati yang percaya, diberitakan di mana-mana untuk mengingat dia. Menjadi suatu peringatan bagi dia, apa yang dia lakukan sudah sejak dia mendengar duduk di kaki Tuhan. Jadi Injil diberitakan di mana-mana. Nama Maria ini diberitakan dan disebutkan. Saudaraku, seorang gadis sederhana, seorang gadis sederhana, saudaraku, tapi mau duduk di kaki Tuhan, meluangkan waktunya untuk Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Saudaraku, itu tidak akan pernah rugi bagi dia dan bagi saudara. Suatu saat saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu menangani masalah saudara. Saudara akan lihat bagaimana kemuliaan Allah itu berkarya dalam hidup saudara. Saudara bisa buktikan hal itu sendiri. Alami sendiri bagaimana pengalaman saudara dengan Tuhan. Saudara, saya tutup dengan suatu kesaksian. Saya mempunyai saudara perempuan, kakak saudaraku. Dia ingin menjual sebuah rumahnya di sebuah perumahan di kota Surabaya ini. Agen properti mengatakan sulit untuk menjual rumah di kota dan masa COVID ini. Kalau ada orang juga menawar murah-murah sekali. Saudaraku, sebetulnya saya tidak ingin saksikan ini dan tidak mau menyebutkan berapa jumlahnya yang dia minta. Tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kakak saya ini. Waktu saya mendengar itu, saudaraku, kami berdua bawa dia dalam doa. Kami minta Bapa Sorgawi menolong supaya rumah ini laku. Ada yang nawar, saudaraku, 2,5 miliar, 2,6. Sebetulnya saya tidak ingin menyebutkan jumlah ini, saudaraku. Tapi saya harus mengatakannya supaya saudara bisa melihat bagaimana tangan Tuhan itu berkarya. Kalau saudara saat ini bisa mengalami hal yang mustahil bagi saudara, meskipun zaman COVID ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, ada lagi saudaraku, karena dia itu rumahnya di jalan ini, gang 4, nomor 4. Sudah kondisi sekarang seperti ini. Rumahnya itu gang 4, nomor 4. Bagi sebagian orang yang ada yang datang, Pak, rumah jalan apa? Nomor berapa? Gang 4, nomor 4. Baru dengar, sudah tidak mau, saudara. Belum nawar, sudah tidak mau. Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun gang 4, nomor 4. 4 itu si, saudaraku. Kalau bahasa Chinese-nya tuh mati.
Tuhan bisa membuat laku rumah itu. Saya jadi penasaran. Saya tanya, agen propertinya juga tanya, ibu sebenarnya minta harga berapa? Ya kalau bisa ya paling rendah ya 3 miliar. Saya tanya saudaraku, ada 2 orang agen properti, berapa sih sebetulnya di sana pasarannya? Mereka kata waktu zaman sebelum COVID, ya sekitar itulah. Tapi zaman COVID ini ada satu nanti yang membeli rumah dia ini, saudaraku, sudah dipasarkan rumahnya itu, sudah diturunkan, jangankan nawar, lihat aja enggak, apalagi nawar. Dia katakan sudah saya turunkan sampai 500 juta sampai 305 juta, 50 juta, juga tidak ada yang tanya, apalagi lihat, apalagi yang nawar. Saudaraku, saya berdoa, istri saya berdoa. Suatu saat, waktu saya berdoa, Roh Kudus itu memberikan suatu ayat firman Tuhan di dalam hati pikiran saya. Markus 11:24. Percayalah bahwa apa yang kau sudah minta dan doakan, sudah engkau terima. Maka akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan menyuruh saya untuk percaya lebih dahulu bahwa apa yang kau minta itu sudah engkau terima. Apa yang kau doakan sudah engkau terima. Roh Kudus sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat 13. Dia memberitakan, Yohanes 14 ayat 26, dia mengingatkan, membawa firman Tuhan. Dan saya hafal betul ayat itu di dalam Markus 11:24 itu. Dan saya mulai bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menerima apa yang saya minta. Rumah itu sudah laku. Walaupun faktanya belum ada yang nawar. Cocok dengan hati kakak saya. Betul saudara, beberapa hari kemudian ada seorang bapak dan keluarganya dari luar kota datang berlibur di Surabaya. Heran sebetulnya saya kalau melihat ini. Bagaimana bapak satu keluarga dan anak istrinya ke Surabaya senang dengan kota Surabaya ini. Senang dengan kota Surabaya ini, ingin pindah di kota Surabaya. Dia mulai cari rumah. Ketemu rumah satu di suatu perumahan, sudah di DP. Akhirnya dibatalkan sama dia. Hilang DP-nya. Tanda jadinya hilang. Lalu dia ngomong sama agen properti satu. Coba kamu lihat rumah ini. Tanya berapa harganya. Saya berani harga 2,8 miliar. 2,8 saudara. Ini yang cerita adalah agennya properti ini. 2, kamu tanya. Karena sudah yang nawar banyak, tidak ada yang cocok. Lalu ini datang pembeli ini, calon pembeli ini diantar agennya ke rumah kakak saya. Dilihat, senang dia saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu dia pulang, hati kakak saya sudah senang. 2,8 itu sudah dekat. Udah kasihkan aja sama. Dia mau saudaraku. Waktu dia pulang, entah bagaimana kalau bukan Tuhan yang bekerja. Calon pembeli ini ngomong sama agennya. Kok kamu nggak tahu dah? Apa pak? Rumah yang kita lihat tadi itu sudah ditawar orang 2 miliar 850 juta. Kalau begitu, daripada diambil orang, saya tambahi 50 juta. Jadi 2,9. Saya ini penasaran saudaraku. Dari mana dia tahu ada yang ngomong 2 miliar 850 juta? Siapa yang ngomong? Padahal kakak saya 2,8 itu sudah senang dan setuju. ACC kasihkan saja. 2,850. Saya tanya, kamu itu
bener tah ngomong sama calon pembelinya, sudah ditawar orang sekian. Enggak, aku enggak ngomong. Lah, agennya perutnya juga bingung. Dari mana ya bapak ini kok tahu ya? Enggak ada ngomong. Terus kok ngotot begitu? Ayo cepet, nanti diambil orang. Langsung saudaraku dibikin ikatan jual beli. Waduh, kakak saya lagi yang satu ngomong, aduh luar biasa Tuhan itu. Kok bisa di tengah-tengah sulitnya seperti ini laku dengan harga sebegitu? Rumahnya biasa tuh, saudaraku, tahun 2000-an rumahnya tuh, tidak tingkat. Terus waktu tanda tangan ikat tanda jadi, saudaraku, properti yang ngomong sama saya lagi, Pak, ditambah lagi 50 juta buat Bapak. Waduh, saya sampai bingung saudaraku. Bagaimana bisa ya 2,8 sampai 29,50? Saya tambah lagi Pak. Ditambah. Waktu dia nawar 2,9 ternyata agent yang ngomongin, tambah lagi lah sedikit Pak. Tak tambah 2,50. Jadi 2 miliar 950 juta. Luar biasa saudaraku. Percaya saudaraku bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kok bisanya pembeli ini dengar dari mana kalau itu bukan daripada Tuhan? Sampai agennya bingung-bingung saudaraku. Bingung dia. Kok bisa begini? Nah saudaraku, senang sudah semua. Harus kasih uang muka tanda jadi 5%. 5% saudaraku. Karena waktu itu masih kota di Jakarta itu lagi PSBB, dia tiap hari kasih 10 juta sampai 50 juta. Terus itu dia berhenti. Nanti tunggu saya pulang ke Jakarta, saya kirim. Karena ikatan jadi itu harus 150 juta. Sampai di Jakarta dia transfer pakai giro, ternyata gironya ditolak, saudaraku. Ditolak, dia ngomong. Kita tanyain, kenapa Pak ditolak Pak? Saya ini bingung. Kepikiran saya ini. Sebab uang saya ini yang belum cukup. Rumah saya yang di Sidoarjo ini aja sudah saya iklankan loh. 500 juta saya turunkan 350 juta. Yang lihat aja enggak, yang tanya aja enggak, apalagi nawar. Mobil saya yang mau saya jual sudah saya jual rugi. Enggak ada yang mau. Kita bantu doa ya Bapak ini supaya dia itu laku, punya uang cukup. Lalu agent yang ngomong gini, masa ya Tuhan ini memberikan janji palsu? Saya bawa dalam doa, istri saya bawa dalam doa. Istri saya kata, sekali Tuhan memulai tidak akan pernah terlambat dan dia akan menyelesaikannya. Sekali dia memulai perkara yang baik, dia akan meneruskannya sampai ke akhir. Saya berdoa, saya tunggu Tuhan, saudaraku. Tuhan ngomong begini, Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Dan hati manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Hati manusia, hati raja itu ada di dalam tangan Tuhan. Saya doakan pembeli ini saudaraku, rumah yang mau dijual, mobil dijual, saya doakan. Kami kasih waktu 1 bulan sampai akhir Juli. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah-tengah itu ada lagi orang satu mau beli, saudara. Menawar rumah itu dengan harga yang hampir sama. Wah, bingung. Kasihkan saya saja, sana batalkan aja. Kasihkan sama saya. Tidak bisa Pak. Dia sudah DP, kita sudah bantu dia. Kita bawa dalam doa. Kira-kira pertengahan Juli, Bapak ini telepon. Yang kasih DP ini. Bu, apa yang dia telepon saudaraku? Bu, uang saya sekarang sudah cukup. Saya akan teruskan membeli rumah itu. Lalu agent itu ngomong, Pak,
Kapan bisa ke notaris? Hari Kamis bisa? Hari Kamis bisa. Rebu saya ke Surabaya. Kamis kita ketemu di notaris. Kamu siapkan semuanya ya. Begitu luar biasa. Tuhan pegang hatinya, Tuhan tolong mobilnya sampai laku. Cukup uang untuk membeli rumah itu. Bukan hanya dia memberikan di notaris itu, saudaraku, uang ikatan jual beli 150 juta rupiah. Tapi dia juga bantu biaya untuk balik nama dari suami kakak saya yang sudah meninggal ini. Balik nama ke nama kakak saya ini 190 juta. Dia langsung bayar, saudaraku. Dan kami tunggu penyelesaiannya. Sudah jadi dan sudah deal, saudaraku. Sudah ada di notaris dan rumah itu sudah laku. Saudaraku, hati saya bersyukur sama Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tapi saudara, mulailah. Saya kadang berpikir bagaimana cara menolong orang-orang yang tengah dalam kesulitan. Sore hari ini, saudaraku, saya hanya mendorong saudara. Saya hanya mendorong saudara. Mulailah saudara, tekun terus duduk di kaki Tuhan. Belajar renungkan firman. Kumpulkan janji-janji Tuhan. Engkau harus mengalami janji Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu. Engkau harus mengalami bagaimana Yesus itu hidup. Bagaimana dia itu hidup di dalam hidupmu. Bagaimana dia itu memimpin engkau. Engkau harus melihat, mengalami sendiri. Dan itu dimulai di saat engkau dan saya duduk untuk belajar firman Tuhan. Lihat apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Lihat, baca, perhatikan baik-baik apa yang dia katakan, janjikan. Simpan itu baik-baik dalam hatimu. Betulkan jalanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau merenungkan firman Allah dan dia menegur, perbaiki. Sebab orang yang berkenan kepada Allah, orang yang berjalan benar, doanya itu besar kuasanya. Engkau akan menjadi kesayangan daripada Allah. Engkau akan disertai dan Allah akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Mulailah sekarang untuk merenungkan firman Allah. Tidak akan rugi sepanjang umurmu. Tidak akan pernah rugi engkau melakukan hal itu. Buktikan. Kalau Josh Muller membiayai 2.000 lebih anak dengan biaya operasional, siapa yang mengadakan itu? Siapa yang mengirim biaya itu? Dia hanya berkata, apa yang dia minta kepada Bapa di sorga diberikan kepada dia. Tiap hari, tiap pagi dia mendahulukan waktunya untuk merenungkan, belajar firman Allah. Saudaraku, itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah rugi kalau seseorang mau memulainya. Engkau akan lihat mujizat itu. Engkau akan lihat bagaimana Yesus dipermuliakan di dalam hidupmu. Mari saudaraku, sore hari ini, engkau yang dalam kesukaran, datang kepada Yesus. Ceritakan kepada Tuhan apa masalahmu, persoalanmu, apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan. Sampai engkau diberi sukacita bahwa dia akan menangani masalahmu. Tidak ada yang sulit. Rumah tanggamu yang berantakan, percayalah, mulai datang kepada Yesus. Datang berdoa, mulai benahi kehidupan rohanimu. Benahi kehidupan rumah tangga ini dengan mulai baca firman Tuhan. Seseorang tidak akan bisa tahu bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan kalau tidak dia mulai belajar firman Tuhan. Di sanalah Tuhan akan bergaul dengan saudara. Saudara berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan banyak bicara kepada saudara dan memberikan kata-kata apa yang harus saudara lakukan, apa yang dia kehendaki, apa yang dia janjikan kepada saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 yang terakhir, saudara. Saya beri contoh saat saya merentungkan 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 16. Bapa surgawi itu sudah menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang tidak ada
kita lihat dan dengar sudah disediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Allah. Saudara, kalau mengasihi Tuhan, minimal saudara akan belajar suka akan firman Allah. Seorang mengasihi Tuhan tidak mungkin tanpa mengasihi firman Allah. Nah, saudaraku, setelah itu hanya Tuhan yang tahu, saudaraku, kesukaran saudara saat ini. Coba saudara datang kepada Tuhan. Apa masalah saudara? Cari Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Kemudian 2 Korintus pasal 1 ayat 9 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 16. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita apa yang ada di dalam hati Allah yang terdalam. Roh Kudus itu bisa tahu apa yang ada di dalam hati Allah Bapa yang terdalam. Dan dia beritahukan kepada kita. Itu yang dikatakan. Nah saudaraku, tapi dikatakan demikian. Manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Jadi kalau kita ingin bisa mengetahui apa yang Tuhan sediakan dan Roh Allah sediakan, beritahukan kepada, jangan hidup sebagai manusia duniawi. Menuruti keinginan daging, hidup di dalam dosa dan keinginan sendiri. Belajarlah kita untuk hidup mencocokkan dengan firman Allah. Maka apa yang ada di dalam hati Allah yang sudah disediakan bagi kita akan disampaikan oleh Roh Allah kepada kita, dan kita bisa tahu apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Tuhan akan memberikan jawabannya, disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, dan kita tahu apa kehendak Allah. Nah saudaraku, merenungkan itu, memikir-mikirkan, belajar, menyelidiki, saudara, tidak akan pernah rugi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami baru belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya banyak hal lagi Tuhan yang bisa kami belajar. Tapi sebagian kecil ini Tuhan, biar Tuhan tanamkan dalam hati kami. Mereka yang dalam kesukaran, bagaimana cara bisa meluangkan waktu untuk Tuhan, beri kemampuan. Karuniakan kepada kami Tuhan, kasih akan firman. Mencintai Engkau Tuhan, mengasihi firman. Tuhan pada sore hari ini, mereka dalam kesukaran Tuhan lawat dan Tuhan berikan pertolongan. Tuhan tolong mereka. Negeri kami yang dilanda COVID ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai yang terendah Tuhan. Yang ada di garda depan yang menangani sudah Bapak Surga. Lindungi, jagai, beri kekuatan, perlindungan-Mu, berikan hikmat-Mu dalam menangani wabah COVID di negeri kami. Kami minta pertolongan-Mu Bapa Surgawi. Engkau turut campur tangan menghentikan penyebaran COVID ini di negeri kami. Hanya Engkau mampu Tuhan, Engkau mampu melakukannya. Kami minta pertolongan-Mu ya Bapa. Umat-Mu lindungi, jagai negeri kami ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Biar apa yang kami pelajari Tuhan, dengan segala kekurangan kami berikan kemuliaan bagi Engkau. Biar Engkau dipermuliakan Tuhan, Engkau disanjung dan ditinggikan, dan umat-Mu boleh melihat pertolongan daripada Tuhan. Berbicaralah. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, biarlah kasih Bapa yang luar biasa itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang menyediakan segala perkara ini bagi kita, yang mengasihi kita, dan Roh Kudus yang tinggal diutus dalam kita, memimpin kita, menuntun kita kepada segala kebenaran dengan segala karunia dan buah-buah Roh, kuasa Allah di dalam hidup dan pelayanan kita. Menyertai saudara, memberkati saudara dan keluarga dan segala pekerjaan dan pelayanan saudara. Tuhan
memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus. Amin.